Halo guys, nah kita bakalan review salah satu komentar dari pengguna Facebook. Kebetulan warga desa Banjaranyar sih. Beliau menyampaikan bahwa ini paling atas ya. Kalau mau jadi calon Kades Banjaranyar harus siap minimal D3 sama S2. D3 itu maksudnya donasi, dana, dukungan. S2 itu serul atau pelusukan. Kalau cuma wacana percuma, sama aja kentut, bau aja tapi tidak ada wujudnya. Nah, cuman ini saya tantang nih untuk menentukan angka nominalnya ke bawah. Siap bisa disebutkan berapa banyak donasi dana yang harus dibutuhkan untuk memastikan bisa menang, berapa rumah yang harus dibelusukan untuk memastikan menang. Silakan bisa didiskusikan angka pastinya. Nah, dia malah jawab, mau minta tolong saya jadi tim sukses apa, ngajak diskusi, ada apa gitu kan. Oh, saya jawab bahwa pertanyaan saya itu tidak untuk mengajak dia jadi tim ses, tapi saya ingin menguji apakah omongan dia itu memiliki data yang akurat atau enggak. Saya jawab, enggak, pengen membuktikan bahwa omongan sampean itu benar. Sebab butuh pembuktian, tidak sekedar ngomong. Kalau omongan sampean memang berdasarkan fakta, pasti bisa dibuktikan. Terus dia menjawab, sudah terbukti bro, kalau cerita orang baik, orang cerdas, orang berilmu, orang wawasan, bahkan dalam berorganisasi juara, harusnya yang jadi itu salah satu mantan calon kepala desa. Tapi karena beliau kurang menguasai D3 sama S2, tumbang. Nah, tak tantang, sampean berkenan nggak diskusi live YouTube supaya tidak cuma omong kosong. Nah, dia bilang tidak bro, dia cukup mau jadi pengamat saja, takut viral. Ya iyalah viral, orang ngomongnya ngawur, nggak punya data. Nah, terus tak jawab lagi, ya sudah, dicoba. Anda ngaku pengamat, pernah ada calon kades di Banjaranyar yang menggaransi target plus komitmen apa? Terus malah dia jawab, ya kalau itu sih rahasia ya, pengamatan saya ya khusus buat saya saja. Barangkali suatu saat ente jadi lawan politik saya, bagaimana? Ambiar enggak atau ambiar bukan. Jadi ternyata dia itu masih punya atau masih berpikir bahwa kebaikan itu tidak bermanfaat apabila ilmunya itu nanti akan dipakai oleh lawan politik. Nah, itu berseberangan dengan cara berpikir politik saya ya. Karena kalau saya itu terjun di politik, mau nyalon kepala desa itu tidak ada rasa khawatir gagasan saya dipakai orang lain atau apa, karena tujuannya adalah untuk memberikan manfaat untuk desa Banjaranyar gitu Pak. Nah, makanya saya jawab, oh ya sudah, berarti harus digarisbawahi bahwa sampean hanya berdasarkan asumsi pribadi, bukan berdasarkan data. Jangan sampai budaya ngawak itu ngarang jadi kebiasaan. Tetapi saya anggap apa yang beliau sampaikan ya setidaknya jadi materi tambahan. Nah, terus dia balas, iya ya, saya biasanya kalau ngarang malah jadi jos, daripada kebanyakan mikir malah blustrek. Blustrek itu apa ya? Ya mungkin pusing yang kelewat gitu. Nah, akhirnya saya jawab, ya enggak. Siap, berarti tinggal dibuktikan nanti poin 1 atau poin 2 yang bener di Banjaranyar. Salam kenal Pak. Nah, dia tambahin lagi nih, coba saja kalau calon kepala desa tidak mengedepankan D3 sama S2, dadi ora, dadi tak pentol. Artinya kalau misalkan saya itu ternyata tidak melakukan D3 sama S2,
maka dia itu dianggap mustahil untuk menang. Nah, ini pengamatan saya selama ini. Nah, terus tak bilang mau menyampaikan hanya pentol doang atau punya komitmen apa ya enggak, tak ajak nih. Nah, ternyata karena kan ada salah satu teman saya itu yang mengatakan kalau nyampe nyalon kepala desa di kampung halaman nggak pakai modal uang itu bisa menang, bermodalkan komitmen sama materi promosi yang melalui online itu, nah, insya Allah ada yang mau nyumbang 5 juta nih untuk santunan yatim. Nah terus dia bilang ya aku tak beda maning. Nah itu mah beda lagi, hal-hal sumbang menyumbang tak tidak perlu digembar-gemborkan tanpa harus melalui ente pun ora, tanpa peduli ente jadi apa enggak, masa mau nyumbang nunggu sampean jadi. Artinya dia itu memiliki sudut pandang, memiliki prediksi, tetapi tidak bisa digaransi. Ya nggak apa-apa, namanya juga sudut pandang. Nah, terus tak bilang untuk khusus hal ini kan hitung-hitungan prediksi sampean itu sekaligus mengapresiasi bahwa calon kades tanpa modal duit bisa menang. Nah, kalau Anda yakin analisa sampean itu benar, ternyata dia enggak. Nah terus tak tulisin di bawahnya screenshot, ternyata dia keberatan kalau misalkan dipotong hanya D3 ya. Jadi asumsinya dia itu yang utama adalah D3 sama S2. Jadi dia itu seolah-olah itu menganggap masyarakat Banjaranyar itu dengan komitmen yang ada akan memilih D3 sama S2. Nah makanya ini tak bikinin videonya nih, berarti tak bikin versi video ya supaya full. Nah terus dia mesen jangan lupa D3 sama S2, tetapi begitu tak sebut ini donasinya harus berapa banyak, dana harus berapa banyak, dukungan harus berapa banyak, serul atau harus apa namanya, belusukan itu berapa banyak ya kan, karena saya berharap tidak menggunakan data yang bias gitu. Nah jadi dia hanya menggunakan yang jelas, semakin banyak semakin bagus, donasi banyak bagus, dana banyak bagus, dukungan banyak bagus, seluruh belusukan lebih banyak ya lebih bagus, jadi banyak orang yang tahu calon pemimpinnya. Jadi dia sebetulnya diskusinya jadi omong kosong nih ya enggak. Berarti menurut sampean masyarakat akan lebih memilih calon banyak D3 plus S2 daripada yang memiliki komitmen. Ya itu mah barangkali kepengen jadi, kalau nggak kepengen jadi ya nggak usah ngurusi apalagi praktek D3 sama S2 ya enggak. Nah silahkan dijawab Pak, menurut sampean berarti masyarakat Banjaranyar lebih memilih calon yang banyak D3 plus S2 daripada yang berkomitmen. Jadi dia itu nyampe di bawah itu nggak balas ternyata. Nah dia sampai muter-muter tuh, muter-muter, tetapi dia tidak tidak berani berstatement apakah D3 plus S2 itu lebih berpotensi dibanding komitmen ya. Sampai akhirnya dia muter-muter. Jadi dia intinya mau muter-muter lah ya enggak. Karena saya sebetulnya pengen membutuhkan komitmennya dia itu, asumsinya itu seperti apa ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi memang saat ini banyak teman-teman atau orang-orang di kampung halaman saya itu yang menganggap masyarakat di desa saya itu tidak mengutamakan komitmen. Nah, sehingga menurut saya saat ini harusnya kita malu ketika mau mengkritik kepala desa ya enggak. Karena memang tidak ada komitmen apa-apa sebelumnya.
Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kades ya tidak melanggar apapun gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat dan ini tak posting di YouTube saya nantinya.